Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dede Sukmawan MKOM sebagai seorang dosen di program studi Sistem Informasi pada Fakultas Teknik Komputer dan Desain di Universitas Nusa Putra. Dengan nomor induk dosen 0405 119501. Demi mendukung pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka untuk menunjang kinerja perguruan tinggi UKT-PT dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai salah satu proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Super Testing dan Quality Assurance. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester tahun ajaran genap tahun 2024-2025 dengan beban studi sebesar 3 SKS pada mahasiswa semester 4. Proses pembelajaran ini dilakukan secara offline atau tatap muka di ruang kelas dan di lapangan dengan mengedepankan prinsip partisipatori yang memfokuskan pada keterlibatan aktif dari mahasiswa. Nah, pembelajaran ini berlangsung selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan dan CPMK. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang dengan melaksanakan pendekatan student centered learning dan outcome based learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengeksplorasi dan mengeksekusi perencanaan, perancangan, dan penerapan operasional dalam mata kuliah tersebut. Proses pembelajaran divariasikan untuk mencapai kompetensi kontekstual dan aplikatif mahasiswa yang terdiri dari beberapa hal, seperti ceramah yang interaktif untuk menguatkan konsep dari pemahaman mahasiswa. Kemudian tanya jawab untuk mendorong lebih aktif mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya. Kemudian diskusi untuk mengembangkan analisis dari mahasiswa. Kemudian penugasan kelompok untuk menumbuhkan kolaborasi dan jiwa kepemimpinan dari mahasiswa. Serta penerapan materi secara aplikatif melalui tugas akhir dalam basis proyek. Proses pembelajaran ini dikombinasikan yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang hakikat dalam pengujian perangkat lunak yang mencangkup konsep, teknik, maupun bentuk laporan akhir. Mata kuliah ini termasuk ke dalam mata kuliah keilmuan program studi atau IKPS dalam program studi Sistem Informasi, sekaligus dalam mata kuliah wajib fakultas atau MKWP yang bertujuan membekali mahasiswa dengan konsep teoritis dan praktis di bidang pengujian perangkat lunak. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses oleh mahasiswa melalui portal pembelajaran SIAKAD maupun Edlink. Nah, lewat portal ini, mahasiswa dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti materi, RPS, silabus, tugas maupun kuis, serta rectal note yang diberikan oleh dosen, dan mahasiswa juga dapat memberikan atau mengunggah jawaban dari tugas yang diberikan oleh dosen. Pada mata kuliah ini dijelaskan mengenai terminologi dan teknik-teknik dan tahapan yang dipakai dalam ruang lingkup pengujian perangkat lunak. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengujian, implementasi pemeliharaan, dan penjaminan mutu perangkat lunak menggunakan metode yang tepat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari beberapa hal. Pertama, mahasiswa mampu memahami terminologi dan teknik-teknik yang dipakai dalam pengujian perangkat lunak. CO2, mampu mengimplementasikan tahapan dan strategi dalam pengujian perangkat lunak serta dapat melakukan pengujian perangkat lunak secara profesional. CO3, mahasiswa mampu memahami tentang tahapan-tahapan pengujian dan penjaminan mutu perangkat lunak berorientasi objek. CO4, mahasiswa mampu menguji, mengimplementasikan, melakukan pemeliharaan, dan menjamin mutu perangkat lunak menggunakan beberapa metode yang tepat. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang tertangkum dalam CPMK. Untuk penilaian dari hasil pembelajaran ini dilakukan secara komprehensif berdasarkan aspek pembelajaran yang terdiri dari UTS, UAS, kemudian tugas dan kuis, serta partisipasi dan kehadiran. Untuk UTS dan UAS diberikan bobot sebesar 25%, kemudian tugas dan kuis diberikan bobot sebesar 35%, sedangkan untuk partisipasi dan keaktifan dari mahasiswa diberikan bobot sebesar 15%. Adapun rentan nilai mata kuliah dalam evaluasi pembelajaran yang telah saya susun adalah untuk grade A, mahasiswa diberikan nilai 85 sampai 100. Sedangkan grade B, mahasiswa diberikan nilai dari 73 sampai 84,99.
Dan grade C, mahasiswa diberikan nilai 55 sampai 72,99. Dan grade D, mahasiswa diberikan nilai 45 sampai 54,99. Sedangkan grade E, mahasiswa diberikan nilai dari 0 sampai 44,99. Nah, itulah dari deskripsi mata kuliah software testing dan quality assurance yang saya ampuh. Untuk kelas selanjutnya, izinkan saya menyampaikan proses pembelajaran serta cuplikan pembelajaran yang saya lakukan secara offline. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Sore. Masih semangat? Masih. Nah, masih lemes nih. Masih semangat? Masih. Nah, gitu dong. Oke, kita hari ini akan membahas materi sesi keempat tentang teknik-teknik pengujian perangkat lunak. Ya. Ini masih lanjutan dari materi sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke materi hari ini. Oke ya, materi ini adalah tentang teknik-teknik pengujian perangkat lunak ya, atau software testing techniques ya. Nah, pertama yang harus kita pahami, tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana cara teman-teman itu memahami konsep dasar dari pengujian perangkat lunak itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana cara teman-teman memahami model dan teknik yang tepat yang akan dapat digunakan ketika teman-teman akan melakukan pengujian gitu. Kemudian bagaimana cara teman-teman itu nanti menyadari ya pentingnya kualitas dari suatu perangkat lunak. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya pengujian. Apa sih yang dimaksud dengan pengujian perangkat lunak itu? Jadi, pengujian perangkat lunak itu adalah bagaimana proses atau siklus dalam melakukan pengembangan perangkat lunak yang ditujukan untuk menemukan suatu bug atau ketidaksesuaian atau terdapat suatu kesalahan ya dalam pembangunan perangkat lunak gitu. Jadi pada dasarnya tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas dari perangkat lunak itu sendiri gitu. Dalam kasus ujinya di sini ada dua desain secara umum ya, yaitu black box testing dan white box testing. Oke, mungkin teman-teman di sini pernah sebelumnya mendengar apa sih yang dimaksud dengan black box dan white box? Belum. Oke. Kita lanjutkan. Untuk black box testing sendiri ya dan white box testingnya adalah suatu metode ya yang digunakan dalam menguji perangkat lunak ya. Tetapi yang membedakannya adalah teknik dan pendekatannya serta tujuannya gitu. Jadi pada dasarnya black box testing maupun white box testing ini adalah sama-sama model dalam pengujian. Yang membedakannya tadi adalah teknik dan tujuannya. Sebenarnya selain white box dan black box juga ada yang namanya gray box ya. Jadi ada 3 model sebenarnya. Cuman kita akan bahas 2 model dulu, yaitu black box dan white box. Oke, untuk white box testing atau untuk black box testing sendiri ya. Pertama kita lihat dari pendekatannya. Pendekatan black box testing ini adalah menguji ya fungsionalitas. Oke, mungkin teman-teman apa sih yang dimaksud dengan fungsionalitas itu? Bermanfaat atau fungsinya. Gini, teman-teman di sini punya aplikasi, punya atau pernah akses website? Oke, nah di sana biasanya ada yang namanya kayak fungsi login ya. Ketika kita klik login nih, itu berfungsi atau enggak gitu kan. Nah, yang dicek di fungsionalitas ini adalah tombol-tombol yang seperti itu atau tombol-tombol fungsi dari suatu sistem. Ya, baik perangkat lunak itu dalam mobile ya ataupun dalam website. Nah, tujuan black box testing itu adalah menguji dari sisi fungsionalitasnya. Nah, di sini untuk black box testing itu dia tidak terlalu dalam, artinya dia tidak akan terlalu memperhatikan bagaimana sisi sistem itu dibangun dari source code-nya gitu. Dia hanya fokus terhadap sisi fungsionalitasnya, ya. Kemudian dari sisi pengujiannya, ya tadi fokus pada input dan output. Yang dimaksud dengan fokus pada input dan output itu seperti apa? Ya, contohnya gini, ketika teman-teman akan menguji fungsionalitas dari tombol login, ya. Fungsionalitasnya itu kan ketika kita memasukkan username dan password ya. Contohnya kita buat satu skala uji. Skala ujinya itu pertama memasukkan username yang betul dan password yang salah. Nah, ketika klik si tombol loginnya, dia akan mengarah kemana? Kalau misalnya passwordnya betul, username-nya salah nih, dia apakah akan login atau enggak gitu. Ketika gagal, berarti dari sisi fungsionalitasnya udah sesuai. Lalu coba kita memasukkan username yang benar dan password yang benar juga. Nah, ketika kita klik login itu masuk. Nah, berarti itu dari sisi fungsionalitasnya udah oke gitu. Nah, itu untuk
dari fokus pengujian ya. Jadi kita fokus terhadap apa yang kita inputkan dan apa yang outputnya apa gitu. Kemudian dari tujuan. Nah, di sini adalah memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi dan mendeteksi suatu kesalahan atau bug gitu. Jadi kita akan melihat apakah tadi ya, misalnya ketika kita login apakah ada bug atau enggak gitu. Jangan sampai ketika tadi kita memasukkan username yang betul dan password yang salah, tetap bisa login. Nah, berarti kan ada suatu bug gitu ya, atau ada suatu kesalahan. Atau misalnya kita pas masuk itu malah masuk ke halaman orang lain. Nah, itu juga kan menjadi suatu bug atau suatu kesalahan ya. Nah, untuk black box ini fokus terhadap itu gitu. Kemudian dari metode yang dilakukan adalah dengan membuat kasus pengujian berdasarkan persyaratan dan spesifikasi. Nah, tadi untuk persyaratan menu login itu misalnya harus memasukkan username dan password yang sesuai gitu. Nah, ketika kita membuat persyaratan seperti itu berarti nanti ketika diuji pun harus sesuai. Kalau tadi ketika kita memasukkan password yang salah, kemudian username yang betul, dan kita klik login ternyata masuk, berarti kan itu ada ketidaksesuaian kalau masuk gitu kan. Oke, sebelum kita lanjut ke white box dari black box testing, ada yang mau ditanyakan dulu atau masih sudah paham teman-teman? Selanjutnya kita lanjut ke white box. Nah, untuk white box testing adalah dikenal juga sebagai glass box testing, di mana di sini itu menguji internal ya dari suatu sistem atau perangkat lunak dengan memeriksa codingnya atau kodenya atau scriptnya gitu, dan struktur dari suatu program ya. Jadi white box testing, kalau black box kan tadi dia fokus terhadap fungsional. Nah, kalau di sini white box kita melihat nih dari sisi pembangunan shortcode-nya, strukturnya tuh gimana gitu ya. Karena kan setiap program memiliki struktur yang berbeda gitu kan, tergantung dari pembuatannya seperti apa gitu. Yang penting nanti hasil akhirnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Kemudian dari pengujiannya, di sini biasanya melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur internal kodenya, gitu. Jadi biasanya di sini kita lebih dituntut paham terhadap codingan atau struktur kodenya, gitu, ya dalam membangun suatu sistem itu. Kemudian tujuannya di sinilah sama ya, mengidentifikasi kesalahan coding, ya, atau kita bisa menemukan jalur-jalur ya yang sebelumnya belum pernah diuji oleh si black box, gitu. Jadi biasanya kalau white box ini lebih dalam lagi gitu ya. Nggak hanya dari sisi fungsionalitasnya aja, tapi dia lebih ke struktur kode pembangun si sistem tersebut. Kemudian dari metode. Nah, biasanya di sini melibatkan pengujian unit, pengujian integrasi, kemudian pengujian juga sistem ya, yang memang untuk ketiga jenis pengujian ini kita akan melihat struktur codingannya gitu. Sedangkan kalau tadi black box testing dia akan fokus terhadap pengujian fungsionalitasnya. Ya. Jadi pada dasarnya ya perbedaan antara black box dan white box testing ini adalah terletak bagaimana fokus pengujiannya ya. Kalau tadi untuk black box dia fokus terhadap input output, sedangkan kalau white box dia fokus terhadap internal code-nya. Oke, kalau kita nih ingin melakukan pengujian, kemudian kita ingin menentukan bagaimana cara menentukan model yang tepat gitu kan. Gini, ketika kita melakukan pengujian, teman-teman harus tahu nih, pengujian ini ditunjukkan untuk siapa ya. Kalau ditunjukkan untuk pengembang misalnya, teman-teman misalnya perlu menguji dari sisi white box-nya juga gitu. Tetapi misalnya untuk ini pengujian akan ditunjukkan untuk penguji akhir saja. Nah, itu bisa langsung dengan black box testing gitu ya. Jadi nanti kita perlu memahami tujuan pengujian ini dilakukan untuk siapa sih gitu ya. Karena kalau untuk nanti pengguna, kita nggak harus menjelaskan struktur kodenya itu seperti apa gitu. Pengguna keburu pusing ya. Karena pengguna itu nggak perlu tahu ini codingnya kayak gimana gitu. Tapi kalau untuk pengembang atau misalnya untuk ke perusahaan tertentu, nah kita perlu menjelaskan struktur kodenya itu bagaimana gitu. Jadi nanti ketika mereka akan melakukan perubahan, mereka udah paham. Selanjutnya adalah teknik-tekniknya ya. Seperti tadi, dalam model tadi black box maupun white box ada teknik yang akan dipakai gitu. Nah, dalam yang pertama itu ada namanya pengujian fungsional ya. Tadi pengujian fungsional itu dipakai dalam model black box ya. Di mana pengujian fungsional ini adalah melibatkan fitur-fitur atau fungsi dari perangkatnya. Seperti tadi ya, kita fokus terhadap fitur-fiturnya. Setiap button yang bisa kita klik ya, itu kita lakukan pengujian. Nah, biasanya kan setiap itu memiliki input dan outputnya. Kayak teman-teman nih, kalau teman-teman ingin melakukan atau menguji misalnya bagaimana ketika kita akan melakukan check out barang di aplikasi
e-commerce misalnya. Kan langkah-langkahnya pertama kita memilih dulu barangnya ya, lalu klik check out gitu. Nah, ketika diklik check out, apakah ini langsung diarahkan ke keranjang atau ke menu pembelian misalnya. Nah, kalau udah sesuai berarti udah oke. Ketika misalnya kita milih barang, tapi ketika kita klik pilih malah halaman dashboard misalnya. Nah, itu berarti ada ketidaksesuaian gitu. Yang kedua adalah pengujian non fungsional. Nah, biasanya kalau untuk non fungsional ini melibatkan pengujian aspek non fungsionalitasnya, seperti dalam kinerjanya, keamanan, ketersediaan dan skalabilitas gitu. Jadi kalau fungsionalitas tadi lebih ke fungsi dari fitur-fiturnya. Kalau non fungsionalitas dia lebih ke fokus dari hal-hal yang lain di luar fungsionalitas, dari sisi keamanan mungkin, atau juga dari sisi kinerja perangkat lunaknya gitu ya. Yang selanjutnya ada juga pengujian unit. Nah, kalau pengujian unit ini dilakukan pada level terkecil dari suatu kode ya, di mana kita akan menguji setiap bagian itu berdasarkan unit-unit tertentunya. Jadi biasanya kan dalam pembangunan sistem itu ada beberapa unit ya. Nah, setiap unit itu nanti akan kita periksa secara terpisah. Ya, nggak hanya dari struktur kodenya juga, tapi di sini juga akan memeriksa sisi fungsionalnya. Makanya pengujian unit ini cocok untuk pengujian model white box. Ya. Selanjutnya ada juga yang namanya pengujian integrasi. Nah, pengujian integrasi ini dilakukan setelah pengujian unit tadi. Ya. Nah, biasanya pengujian integrasi ini akan menguji hubungan antara unit-unit sebelumnya yang sudah kita uji, gitu. Jadi tidak memungkinkan dalam suatu pengecekan ya atau dalam suatu pengujian itu kita dapat menggunakan beberapa jenis pengujian atau beberapa jenis teknik pengujian, gitu. Ya. Kemudian setelah pengujian integrasi juga ada pengujian sistem. Nah, kalau untuk pengujian sistem ini kita akan menguji perangkat lunak ya dari secara menyeluruh ya, tidak hanya dari skala fungsionalitasnya tetapi dari struktur kodenya juga. Nah, biasanya untuk jenis pengujian sistem ini dia masuk ke dalam model gray box ya gitu. Jadi untuk pengujian sistem ini dia akan menguji secara menyeluruh ya, tidak hanya melibatkan dari sisi fungsionalitasnya ya, dia akan juga melihat dari sisi struktur maupun keamanan dan yang lain-lain ya, seperti dari kinerjanya juga gitu, ataupun dari sisi user friendly-nya gitu ya. Selanjutnya ada juga pengujian regresi ya. Untuk pengujian regresi ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketika kita sudah melakukan suatu updating ya, kan biasanya kalau suatu aplikasi atau software biasanya selalu ada yang namanya update atau upgrade ya. Nah, ketika kita melakukan update ini apakah akan merubah atau apakah berpengaruh terhadap fungsional yang sebelumnya gitu. Nah, makanya kita melakukan pengujian regresi. Jadi kita fokus terhadap apa yang ada di update-nya gitu ya. Apa yang telah diupdate, nah itu yang kita uji gitu. Agar apa? Agar kita memastikan bahwa ketika diupdate ini tidak mempengaruhi fitur-fitur yang ada sebelumnya gitu. Jadi di sini kita tidak perlu menguji dari awal. Kita hanya perlu mengujinya yang bagian di update-nya tadi gitu. Selanjutnya ada juga pengujian smoke ya. Nah, atau pengujian asap ya, di mana di sini ini adalah tes yang dilakukan secara cepat dan dangkal. Biasanya ini pengujian yang dilakukan ketika mungkin waktunya cukup mepet ya. Jadi kita melakukan lebih cepat gitu. Biasanya yang dilihat dari pengujian smoke ini adalah fungsi-fungsi utamanya saja gitu. Jadi kita hanya mengecek bagian-bagian yang memang dikira penting saja gitu ya. Itu pengujian smoke gitu. Kemudian ada juga pengujian penetrasi ya. Kalau penetrasi pasti berkaitan dengan keamanan ya. Di sini ada yang bercita-cita menjadi cyber security. Ada. Nah, mungkin nanti teman-teman harus mempelajari teknik uji penetrasi ini gitu ya. Karena ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan sistem saja, mungkin nanti juga masuk keamanan jaringannya juga. Kemudian ada juga pengujian stres ya. Ujiannya aja stres apalagi kitanya gitu kan. Oke, pengujian stres ini adalah pengujian ya dengan menguji batas dari kemampuan suatu sistem gitu. Ya. Contohnya nih, kita membangun sistem dengan performa misalnya dia akan bisa diakses oleh 10 orang. Nah, kita coba uji dengan menggunakan atau dengan yang mengaksesnya itu lebih dari 10 gitu. Nah, kita lihat respon dari sistem itu bagaimana.
Atau mungkin kapasitas dia hanya bisa menampung misalnya 10 megabyte gitu. Nah, kita coba melebihkan kapasitasnya gitu. Lalu kita lihat nih, respon dari sistem bagaimana. Itu adalah pengujian stres. Selanjutnya adalah pengujian usabilitas ya. Kalau pengujian usabilitas ini bagaimana cara kita mengukur ya sejauh mana sih sistem ini dapat digunakan lebih efisien ya atau mudah digunakan oleh pengguna akhirnya. Biasanya di sini lebih ke fokus terhadap user friendly. Oke, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan user friendly? Nah, oke, kemudahan digunakan oleh user. Contohnya gini, teman-teman ketika menggunakan Microsoft Word nih gitu, apakah teman-teman harus membuka dulu logbooknya gitu kan, mempelajari setiap fiturnya atau enggak? Enggak kan? Kita kadang-kadang udah bisa langsung memahami nih fungsi dari setiap tombol atau buttonnya atau fitur-fiturnya apa aja gitu. Nah, berarti itu dari sisi user friendly-nya sudah bagus gitu. Ya. Nah, ini adalah pengujian usabilitas. Kita fokus terhadap ke arah kemudahan digunakan oleh si penggunanya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian kompatibilitas ya. Untuk pengujian kompatibilitas ini adalah memastikan ya bahwa perangkat lunak itu dapat berjalan baik dalam berbagai lingkungan atau platform atau perangkat yang berbeda. Kalau dalam kondisi lingkungan gini, untuk dalam kondisi lingkungan kan nggak semua daerah biasanya jaringannya bagus gitu ya. Nah, sistem ini bisa nggak digunakan di jaringan-jaringan tertentu gitu ya. Nah, itu adalah pengujian untuk kompatibilitas ya. Kemudian ada juga pengujian beta. Mungkin untuk pengujian beta teman-teman pernah mendengar apa itu pengujian beta? Oke, apa? Ya, gitu. Jadi betul. Jadi pengujian beta ini kita menyerahkan ya aplikasi yang dibangun oleh kita itu langsung ke pengguna akhir. Jadi nanti kita melihat nih feedback dari si pengguna itu seperti apa gitu. Nah, biasanya kita akan melakukan update berdasarkan feedback dari si penggunanya ya. Contohnya biasanya yang sering digunakan pengujian beta itu dalam sistem-sistem atau aplikasi game ya. Dimana setiap sistem itu langsung aja kita upload ya, misalnya pasarkan dulu, kita lihat respon dari si penggunanya seperti apa gitu. Itu adalah pengujian beta. Kalau pengujian AB ini kita membuat dua sistem ya. Jadi ada dua sistem yang kita bangun gitu. Nah, kita lihat nih sistem mana sih yang lebih senang digunakan oleh si pengguna gitu. Nah, ketika misalnya sistem A yang lebih senang digunakan oleh pengguna, berarti itu yang akan kita pakai atau yang akan kita pasarkan. Gitu. Kemudian ada juga pengujian gamma ya. Kalau pengujian gamma ini kita akan melakukan evaluasi ya sejauh mana sih perangkat lunak ini tahan terhadap kondisi yang abnormal atau tak terduga. Sebenarnya ini hampir sama ya dengan pengujian stres gitu kan. Gimana kita akan melakukan pengujian dengan kondisi tertentu gitu. Dan terakhir adalah pengujian alpha ya. Untuk pengujian alpha ini dilakukan biasanya kita membuat simulasi ya di lokasi yang terkendali. Biasanya ini dilakukan oleh pengembang itu sendiri gitu untuk pengujian alpha-nya. Menurut teman-teman nih ya, ketika teman-teman menggunakan suatu sistem atau suatu aplikasi gitu, apakah sistem atau aplikasi itu perlu kita uji? Atau sudah pernah diuji gitu? Perlu. Kenapa? Oke, itu ya. Jadi ketika kita akan telah membuat sistem dan kita akan melakukan ke pengguna, kita harus melakukan pengujian dulu gitu. Tadi untuk memastikan bahwa sistem itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oke, mungkin itu saja. Nah, ini ada beberapa referensi ya. Jika teman-teman nanti ingin mengetahui lebih lanjut tentang model dan teknik-teknik pengujian, teman-teman bisa membaca pertama dari buku yang diterbitkan oleh si Aman dan Outfoot ya dengan Introduction to Software Testing ya. Itu yang dibuat dari tahun 2016. Atau juga dari Fitrian Nurhasana sama Rahmania Sri Utari tahun 2020 kemarin di buku Rekayasa Perangkat Lunak. Ada juga tentang teknik testing dan quality assurance perangkat lunak yang dibuat tahun 2023 oleh Ahmad Tauji sama Agus Heri ya. Jadi ada beberapa referensi yang dapat teman-teman gunakan untuk mencari referensi ya jika memang tadi ingin lebih mengetahui lagi tentang teknik dan model pengujian perangkat lunak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali?
Cukup? Aman? Oke. Baik, sebelum kita akhiri, saya izin menjelaskan juga ya. Di sini saya udah membuat tugas dan kuis. Jadi nanti teman-teman silahkan kerjakan ya. Untuk tugas dan kuis saya udah share di platform Edlink ya. Nah, di sini tugasnya sudah saya share. Nanti teman-teman tinggal diisi ya. Begitupun untuk kuisnya ya. Dan di sini juga saya udah menambahkan lecture note ya, atau tambahan yang ada tidak di materi atau hasil dari pembelajaran hari ini. Oke, mungkin itu saja sebelum kita akhiri. Teman-teman nanti silahkan absen. Untuk absensinya sebelum pulang, teman-teman nanti bisa langsung di scan QR code-nya ya. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah software testing dan quality assurance sebagai salah satu syarat dalam sertifikasi dosen. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.